Udah di record tuh. Udah ya? Mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan mengadakan presentasi tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Mursyid. Yang pertama-tama mari kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul melalui virtual Game Meet ini. Jangan lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, putra putri beliau, para sahabat dan manusia yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Di sini kami dari kelompok layanan fundamental akan menjelaskan tentang pemasangan instalasi jaringan pada sebuah ibaratnya contoh itu adalah sebuah lab. Ini udah nampil belum ya? Udah nampil. Oke, langsung saja. Untuk materinya fundamental pemasangan. Anggotanya ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Rahman Hidayat dengan NIM 14016-003. Kemudian ada Rui Fakri. Bentar. Rui Fakri dengan NIM 18016-004. Kemudian ada Muhammad Yusuf Rarian dengan NIM 18016-005. Ada Oki Budi Pratama dengan NIM 18016-013. Dan terakhir ada Beni Wahyono dengan NIM 18016-017. Jatuh lagi. Materi yang pertama yaitu adalah LAN. Kami di sini mengambil contoh pemasangan jaringan LAN karena itu lebih sederhana dan mudah untuk dijelaskan. Yang kedua adalah kebutuhan klien. Di sini kami melakukan ibaratnya survei atau observasi kepada klien, yaitu orang yang bekerja di lab. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ada topologi apa yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada komponen apa yang akan diperlukan untuk membangun jaringan LAN tersebut. Dan terakhir adalah prosedur instalasi. Yang pertama, materi LAN. LAN atau Local Area Network atau jaringan komputer lokal adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja. Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa LAN ini hanya terbatas pada suatu wilayah atau kompleks saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oki Budi Pratama. Ya, terima kasih untuk Saudara Rahman Hidayat yang sudah menjelaskan apa itu tadi kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan klien. Nah, terima kasih untuk Saudara Rahman Hidayat yang sudah jelasin apa itu pengertian dari LAN. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan klien, yaitu observasi dari ingin membangun sebuah jaringan. Oke, lanjut. Nah, sebagai contoh, kami di sini ada klien yang ingin membuat sebuah jaringan lab baru, di mana akan menginstalasi sebuah jaringan lab. Pada lab nantinya akan diisi 20 komputer per kelasnya. Lalu, satu ruangan akan tercover WiFi. Untuk admin nantinya akan dibuat ruangan tersendiri dengan satu server di dalamnya. Nah, paket sebagai referensi dari sebuah jaringan lab yaitu ada kabel data UTP CAT5E yaitu satu roll
itu harganya mungkin 1.200.000 sampai dengan 2.500.000. Itu tergantung mereknya. Lalu untuk hardware WiFi access point itu ada Unifi, Linkage, Blink, Aruba, Cisco. Satu unitnya itu 400.000 sampai dengan 29.500.000 tergantung mereknya. Lalu switch gigabit 8, 16, 24, 48 satu unit itu 200.000 sampai dengan 35.500.000. Lalu routernya untuk router sendiri itu satu unitnya itu seharga 12.200.000 atau sampai dengan 125.500.000. Itu masih tergantung mereknya. Lalu untuk konektor RJ45 satu packnya itu 500.000 sampai dengan 2.500.000. Lalu untuk faceplate modular plus outbow satu setnya itu 100.000 sampai dengan 250.000. Dan patch cord kabel X di sini komputer klien yaitu satu unitnya harganya 40.000 sampai dengan 200.000. Lalu ada patch panel Cat 5E atau Cat 6. Di sini untuk rack server yaitu satu unitnya 1.200.000 sampai dengan 2.900.000. Lalu jasa instalasi untuk kabel LAN WiFi-nya pekerjaannya termasuk paling kabel data yaitu sampai dengan harganya 100.000 sampai dengan 300.000 per node tergantung tingkat kesulitannya. Lalu ada instalasi Windows Server 2016. Satu lotnya itu 180 sampai dengan 3.900.000 tergantung kebutuhan masing-masing. Lalu untuk setting dan konfigurasi MikroTik including basic setting layer satu lotnya 180.000 sampai dengan 3.900.000 per unit tergantung kebutuhan masing-masing klien. Nah, mungkin itu sebagai referensi untuk membangun sebuah jaringan LAN untuk server pada sebuah lab. Terima kasih sudah mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Yusuf Rahardian. Denny Wahyono. Mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Tentunya dalam membangun sebuah jaringan kita juga memerlukan topologi. Di sini kita akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan sebuah cara untuk membuat sejumlah komputer agar bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan yang saling terkoneksi, baik melalui kabel maupun yang nirkabel. Topologi jaringan ini bertujuan untuk memudahkan pertukaran informasi, baik data maupun yang lainnya. Kemudian, untuk topologi yang relevan digunakan dalam membangun LAN, tentunya kita memilih untuk menggunakan topologi STAR karena memiliki keunggulan. Yang pertama, apabila terjadi kerusakan, maka perbaikan akan lebih mudah dilakukan karena kita hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch, atau langsung dari kondisi server itu sendiri. Biasanya error dialami dari komputer terpusat sehingga tidak perlu mengecek perangkatnya satu-satu. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin menambahkan komputer klien, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Kita bisa secara langsung menambahkan jaringan klien yang baru dan dihubungkan dengan server pusat. Kemudian pengertian dari topologi STAR yaitu adalah metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan membentuk bintang, yang dimana topologi jaringan ini berupa konvergensi dari node tengah ke setiap nodenya atau ke setiap pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tersebut. Mungkin demikian dari saya, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rui Fakri. Oke, terima kasih Mas Beni. Di sini saya akan masuk menjelaskan untuk poin 4 yaitu tentang komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan LAN itu sendiri. Oke, lanjut.
Untuk yang pertama yaitu adalah access point. Access point sendiri itu merupakan perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan sebagainya. Untuk fungsi utama dari access point sendiri yaitu mengizinkan atau menolak perangkat yang terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Kemudian lanjut yang kedua yaitu ada server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung oleh sebuah prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Untuk tugas utama server sendiri itu adalah melayani komputer klien dan dibagi menjadi beberapa fungsi sesuai dengan jenis server. Untuk jaringan sendiri itu ada server khusus. Nama servernya adalah server proxy yang berfungsi mengatur lalu lintas jaringan melalui peraturan proxy itu sendiri. Orang umum biasanya mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Lanjut, eh, lanjut ke poin 3 yaitu adalah router. Router merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Router juga suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi mengirimkan paket data melalui jaringan dari satu komputer ke komputer lainnya, yang dalam istilah jaringan biasa disebut dengan routing. Oke, lanjut. Poin keempat yaitu ada switch. Switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Switch sebagai jenis komponen pada jaringan komputer yang dipergunakan untuk menghubungkan beberapa hub untuk membentuk jaringan komputer lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar. Lanjut, poin 5, ada kabel UTP. Adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalam berisikan 4 pasang kabel, kabel twisted pair dan twisted pair cable. Ini dibagi menjadi dua jenis, yang shield maupun yang unshield. Itu maksudnya adalah yang memiliki pelindung bagian luarnya dan bagian polosan. Untuk bagian memiliki pelindung adalah jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshield adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya sendiri itu biasanya menggunakan RJ45 atau RJ11. Oke, lanjut. Ini sudah tadi include di penjelasan kabel UTP untuk konektor RJ45-nya. Lanjut saja Mas Rahman. Oke, saya juga akan menjelaskan bagian materi poin 5, prosedur instalasi. Untuk yang pertama itu adalah observasi ruangan. Maksud dari observasi ruangannya adalah dari tim instalasi, kita akan datang ke sebuah tempat yang dimana akan dipasang sebuah jaringan, misalkan di laboratorium, maka kita akan datang ke laboratorium untuk melihat kondisi ruangan, posisi ruangan, maupun posisi perangkat yang akan disalurkan jaringan. Oke, lanjut. Untuk poin 2 yaitu menentukan biaya pemasangan. Untuk dari penentuan biaya pemasangan ini dilihat dari perangkat-perangkat yang akan digunakan, misalnya dari router, server, atau besaran bandwidth yang akan digunakan di tempat tersebut. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga yaitu menentukan tata letak jaringan pada ruangan. Untuk menentukan tata letak sendiri itu bersangkutan dengan poin pertama yaitu observasi ruangan, di mana nanti di ruangan tersebut
peletakan router, peletakan switch, peletakan access point, posisi komputer, server, dan lain sebagainya. Oke. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Mas Muhammad Yusuf Rahardian. Saya serahkan. Oke. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan instalasi. Melakukan tahapan instalasi. Yang pertama, pemasangan setiap perangkat sesuai dengan letak yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, misalnya router akan diletakkan di mana, nanti kita akan meletakkannya sesuai dengan yang pertama tadi, yaitu observasi. Dari situ, selanjutnya akan menghubungkan antara perangkat dengan kabel UTP. Nah, pada sesi ini kita akan menghubungkan antara router dengan PC, di mana alat perantara yang digunakan adalah kabel UTP berjenis RJ45 yang sebelumnya telah dikrimping terlebih dahulu. Penghubungannya di sini nanti bisa menggunakan seperti switch atau hub, tergantung dengan kondisi. Selanjutnya, melakukan setting jaringan seperti menentukan IP address, IP broadcast, pembagian bandwidth, dan firewall, atau yang sering disebut sebagai proses routing jaringan. Selanjutnya, trial protokol menggunakan IP config. Apabila Anda telah melakukan IP config dengan benar, maka Anda akan terhubung dan bisa Anda coba untuk membuka sebuah halaman website di internet. Seandainya masih belum bisa juga terkoneksi, itu berarti masih ada masalah terhadap IP konfigurasinya. Nah, biasanya IP config itu kita mengetes dengan menuliskan ping nomor IP-nya. Apabila hasil ping itu antara 30 sampai 90 ms atau di bawah 100, maka jaringan itu dinyatakan sangat baik. Apabila masih di atas daripada 100, biasanya itu nanti akan putus-putus atau dalam di situ nanti akan tulisannya TTL kalau nggak salah. Selanjutnya, nah di sini adalah hasil daripada perancangan yang sudah dibuat tadi. Dari hasil perancangan di sini bisa ditentukan seperti letak-letaknya. Dari hasil observasi, seperti ini kan PC server, di sini ada router, di sini wirelessnya, lalu di sini switch atau hub, dan mereka saling terhubung. Jadi router di sini dia mengambil dari server, dari router dihubungkan lagi ke switch, dari switch dihubungkan lagi ke beberapa PC agar bisa terhubung ke internet. Sedangkan wireless sendiri dia langsung terhubung ke routernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rahman Hidayat, monggo. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materinya yang mungkin sekiranya terdapat kekurangan. Cuma di sini saya sebagai moderator ingin agak memperjelas bahwa yang dimaksud dengan WiFi di sini itu adalah yang kelihatan kursornya. Kursorku kelihatan nggak kursor? Kelihatan nggak? Nah, yang di sini itu adalah access point. Kemudian ini adalah sebagai router. Kemudian ini sebagai switch. Jadi ini komputernya semua. Pengkabelannya juga seperti yang ada di gambar. Kemudian di sini ada layar sebagai tampilan ntar. Kemudian di sini diasumsikan sebagai ruangan apa tadi? Ruangan server. Kemudian di depan ada apa tadi?
visi Ini kan kayak asisten. asisten kan gitu kan. Jadi sini ibaratnya sebagai PC asisten. Ya mungkin hasilnya seperti ini mungkin hasil dari rancangan yang telah kami buat untuk desain jaringan pada lab. Kemudian selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Diharapkan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila ada yang bingung atau masih belum jelas penyampaian dari pemateri, dapat disampaikan pertanyaannya melalui langsung aja di sini ya, di Zoom aja ya. Zoom di Gimit aja. Langsung di Gimit aja mungkin. Ya, dipersilahkan. Aku mau nanya dong. Ya, gimana Mbak Nadia Volandini? Asik. Aku mau nanya bagaimana caranya menentukan topologi yang tepat untuk digunakan jika seseorang itu ingin membuat sebuah jaringan. Bentar Mbak, bisa diulang mungkin Mbak. Allah. Bagaimana caranya menentukan Cara menentukan topologi yang tepat untuk digunakan kalau seseorang itu ingin membuat sebuah jaringan. Ini kita tampung dulu pertanyaannya apa gimana? Tampung dulu ya. Ini kita tampung aja dulu Mas Rahman Hidayat, biar nanti kita langsung nyari barengan. Oke, dari apa yang saya tangkap, jadi inti dari pertanyaan jadi inti dari pertanyaan dari Mbak Nadia ini adalah bagaimana cara menentukan topologi yang tepat untuk membangun sebuah jaringan. Seperti itu ya Mbak ya? Oke. Diharapkan kepada peserta mungkin untuk pertanyaan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Minimal 3 pertanyaan ya. Cuman kalau ada tambahan ya lebih bagus lagi gitu. Mungkin dari Mbak Anjen atau dari Mbak Vina, Mbak Adinia ada yang belum jelas atau ingin ditanya itu. Ya, saya mau tanya deh. Nah, gimana? Pakai deh lagi. Kalau misalnya saya nih mau bikin jaringan. Ya. Terus tapi lokasi di tempat saya mau bangun jaringan itu belum tercover. Jaringan optik itu gimana? Mana Mbak kurang jelas, belum tercover? Gimana kalau saya mau bikin jaringan tapi di lokasinya itu belum tercover jaringan kabel optik, itu solusinya gimana? Ya. Lokasi tempat tercover kabel apa tadi? Optik. Kabel optik. Oke. Fiber optik. Lagi? Apa sih? Saya mau nanya dong. Siapa tadi Dek? Dek lagi. Oke, Adinia. Jadi ini sebenarnya kan kita sering ya kayak bahas tentang LAN, MAN. Nah itu tuh untuk pemasangan WAN sama MAN itu apa cara instalasinya itu sama kayak cara yang LAN atau berbeda gitu? Oke, sudah tercatat. Tadi yang nomor 1 tuh Mbak Nadia kan ya? Nadia nama lengkapnya siapa? Volandini. NIM-nya? 015. Tahu sih? Tahu. 015 ya? Saya tahu. Iya. Pertanyaan kedua tadi kan dari Mbak Anjen ya? NIM-nya berapa tadi? NIM-nya siapa nih? NIM Anda? Oh, 10. 10. Ya kan formal gitu loh.
Anda sampaikan kan nggak ini. Dan kemudian yang ketiga tadi Mbak Adiniah ya. NIM-nya berapa Mbak? Halo? Oh 038, sorry ternyata ada di ini ya, ada di limitnya 038. Ya ada lagi mungkin sebelum dijawab sama mas-mas materi ini. Kelihatannya Mas Yusuf udah ready buat jawabannya. Mau tanya dong, Gimana? apa yang menjadi Namanya sama NIM-nya. namanya Vina Andriani NIM 18.16007. Mantap. Sip, lanjut. Apa yang menjadi tolak ukur bagus tidaknya suatu jaringan? Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Apa yang menjadi tolak ukur bagus tidaknya suatu jaringan? Gimana Mas materi? Dicukupkan dulu 4 atau lanjut jika ada yang ingin bertanya? Dicukupkan dulu untuk nyari dulu jawabannya. Oke, jadi kita cukupkan dulu 4 pertanyaan, dijawab sama mas-masnya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan setelah menjawabnya. Mikrofon matiin dulu. Silakan mungkin. Mungkin kalau masih belum nemu jawabannya masih bisa di searching dulu, digali materinya. Atau Mas Rui udah siap kayaknya. Gimana Mas Rui? Ya, silakan. Nomor 4 ya? Nomor 3. Baik, di sini Mas Yusuf akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adinia. Pertanyaannya adalah apakah cara instalasi jaringan MAN atau WAN itu sama dengan menginstalasi jaringan LAN seperti yang kita implementasikan pada lab percobaan pada materi yang kami sampaikan sebelumnya. Baik, silahkan kepada Mas Yusuf jawabannya. Ya, pertanyaannya tadi kan antara MAN, WAN, apakah sama pemasangannya kayak LAN? Tentu saja berbeda. Dari segi namanya saja sudah berbeda. MAN sendiri singkatannya adalah Metropolitan Area Network. Dan WAN sendiri Wide Area Network. Cakupannya antara keduanya juga berbeda. MAN sendiri mencakup area yang lebih luas, menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan antara beberapa jaringan LAN yang menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 kilometer persegi. MAN sendiri masih bisa menggunakan kabel fiber optik maupun wireless. Tapi kebanyakan kalau di masa sekarang itu masih menggunakan kabel fiber optik. Dan kenapa pakai fiber? Karena dia lebih cepat daripada wireless. Nah, untuk WAN sendiri cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jadi WAN sendiri antar benua itu bisa connect. Jaringan ini merupakan gabungan dari beberapa LAN maupun MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Jadi bisa dipisahkan antara yaitu tadi antar benua maupun antar negara. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik yang biasanya besar-besar. Kalau Indonesia sendiri kan dia fiber optik jalur laut yang lewat di Australia sana. Nah, selain kabel fiber itu bisa juga melalui kabel telepon atau bisa menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar.
WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai 2 Mbps sampai kalau yang sekarang mungkin 1 giga mungkin atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini adalah pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Mungkin itu bagaimana? Siapa tadi yang tanya? Mbak Adin ya? Ya, baik cukup Kak. Terima kasih. Ya, Oke, udah cukup jelas jawabannya Mbak Adin? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan lain, Mas Oki mungkin mau menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya pakai seluruh raya aja ya? Jangan nih. Ini aja lah, jendela. Tapi nggak ada ini ya, notepadnya nggak nampil sini. Bentar. Udah nampil belum? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anjen dengan NIM 18.16010. Bertanya, lokasi tempat instalasi jaringan belum tercover kabel optik itu di mana? Nah, untuk zaman sekarang, apabila daerah yang ingin memasang internet tetapi belum tercover optik, maka solusinya dengan menggunakan teknologi wireless, di mana nantinya akan menggunakan alat seperti MikroTik SX-TCQ Lite 5. Itu harganya di Tokopedia 800.000 sampai dengan 1.500.000. Itu alatnya yang bisa menjangkau jarak sejauh 1 km. Nanti alat itu akan dipasang di tower sebagai alat penerima sinyal internet, lalu disebarkan lagi menggunakan router. Nah, jadi memakai alat itu. Mungkin sudah jelas jawaban dari saya, Mbak Anjen. Sudah. Makasih. Nah, gitu ya Mbak Anjen. Oke, alhamdulillah kalau udah jelas. Kemudian pertanyaannya sisa 2 ini. Pertanyaan dari Mbak Nadia sama Mbak Vina. Mungkin ada teman-teman pemateri yang ingin menjawab? Ya, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Nadia. Iya, silakan Mas Beni, silakan Mas Beni. Ini pertanyaan Mbak. Bagaimana cara menentukan topologi yang tepat? Tadi juga disebutkan di bagian slide terkait prosedur instalasi, maka di situ maksudnya disitulah pentingnya observasi ruangan. Jadi kita harus menentukan melihat bagaimana ruangan tersebut terlebih dahulu agar kita juga bisa menentukan kebutuhan, sehingga kita juga bisa menentukan topologi yang sesuai dengan ruangan tersebut. Apabila suatu gedung belum memiliki ataupun sebelum membangun jaringan melakukan audit terlebih dahulu. Misalnya dengan COVID, analisa kebutuhan berdasarkan hasil identifikasi, maka dilakukan analisis kebutuhan untuk merancang atau mengembangkan jaringan yang tepat dan sesuai dengan kondisi ruangan yang ada. Maka disitulah pentingnya observasi ruangan sebelum melakukan pembuatan jaringan atau membuat suatu. Mungkin seperti itu. Sudah jelas Mbak Nadia? Gimana Mbak Nadia? Gimana Mbak Nadia? Iya. Sepertinya di sana hujan ya. Untuk saran dari kami sendiri, sebaiknya menggunakan topologi star, karena tadi sudah
tampilkan di slide juga, karena memiliki keunggulan apabila ada kerusakan, maka mudah dilakukan untuk maintenance atau perbaikan, sehingga tidak bikin repot admin atau pekerja jaringan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ibaratnya tuh topologi star tidak memperibet lah ibaratnya ketika ada perbaikan atau maintenance di kemudian hari seperti itu. Mana dia sudah jelas mungkin jelasannya? Apa masih kurang? Nanti. Wifi-nya mati nggak? Hah? Mati lampu, wifi-nya mati nggak? Mati lampu ya? Halo, masih terkonek nggak ini? Masih Mas. Oh ya, mohon maaf, ini ada kendala sedikit. Sebenarnya gede sih mereka kendalanya ini, mati lampu. Nah, tolong mic-nya dimatiin dulu ya, teman-teman. Ya, jadi otomatis wifi dari kampus juga ikut mati. Gimana teman-teman semua? Masih terhubung kan ya? Ya, masih. Alhamdulillah. Ya, masih. Gimana Mbak Nadia? Sudah jelas jawabannya? Ada nggak sih Nadia sini? Sudah. Alhamdulillah. Mati lampu juga pernah dia. Jadi ada pertanyaan terakhir, mungkin terakhir yang sebelumnya di sesi 1 dari Mbak Vina, ada yang ingin menjawab mungkin? Belum. Mana Mas Boy? Ada yang ingin menjawab mungkin? Soalnya Apa yang menjadi tolak ukur bagusnya suatu jaringan? Ini masalahnya apa namanya itu? Diplagi ya? Tolong guys, bentar ya. Tadi itu adaptor mati listrik lagi. Oke, lanjut dulu ya, fokus dulu ya, bentar. Nah, ini pertanyaan saya ulang. Apa yang menjadi tolak ukur bagus atau tidaknya suatu jaringan yang kita install pada sebuah ruangan seperti itu? Mohon maaf kepada Mbak Nadia, mungkin bisa di mute dulu zoomnya, zoomnya lagi. Dia mute. Hujan dulu bos, gak kedengeran tuh tadi. Punten ya. Kayaknya hujan ini, terus banget nih hujannya. Terus banget ya. Ini nggak bisa di mute sendiri ya, ini nggak ada admin sih. Gimana? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Vina? Apa mungkin masih mencari jawaban? Bentar, masih mencari. Sinyalnya bisa kan ya? Hujan kayaknya, cuman gak kedengeran. Teman-teman yang lain juga kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dipikirkan terlebih dahulu, setelah para pemateri menjawab nanti bisa ditanyakan kembali gitu. Terima kasih. Oke. Bentar. Udah hampir belum? Udah. Lah, nggak bisa diem. Nggak bisa.
Bisa berubah kok. Nah, mungkin ini dari rancangannya. Waduh, mati lagi guys. Ini masalah itu yang wifi-nya mati. Wifi-nya mati juga ya? Jadi di sini memang ada sesuatu. Jadi ini hasil rancangan yang kami konsepkan sebagai contoh dari pembuatan atau instalasi jaringan LAN pada sebuah lab. Kita yang bingung tentang kabelnya dari router, switch, dan lain sebagainya mungkin bisa dipertanyakan. Silahkan. Nah teman-teman, udah jawaban belum? Saya akan menjawab. Ya, baik, silakan Mas Yusuf. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Vina tadi mengenai tolak ukur ya, tolak ukur bagus tidaknya suatu jaringan. Nah, yang menjadi tolak ukur suatu jaringan bagus atau tidak itu dari segi harga. Jadi harga itu relevan dengan kualitas yang didapat. Selanjutnya, apabila dites dengan IP config kayak seperti tadi, maka ping yang didapat itu 30 sampai 90 fps atau ya di bawah 100, jangan sampai di atas 100. Kalau di atas 100 itu biasanya jaringannya putus-putus. Lalu perhatikan juga lebar bandwidth, karena semakin lebar bandwidth maka semakin banyak paket data yang dapat dibawa dari satu titik ke titik lain. Mungkin itu saja. Ada yang mau nambahi? Silakan. Ya, gimana teman-teman semua? Sudah jelas ya? Jadi siapa sih yang nanya itu? Pada Mbak Vina. Sudah jelas ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah 3 kali sudah berarti sudah sangat paham gitu ya. Alhamdulillah. Yang lain kan sudah doang teman-teman. Berarti kan ya, sudah. Ya. SI bisa, SI bersama SI untuk Indonesia. Oke, sip. Oke, masih dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan atau masih bingung dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Silahkan. Mas mau nanya. Mas. Pemateri. Udah nanya-nanya. Mas mau nanya. Oh, Mbak Osi ya tadi. Oke, silakan Mbak. Pada prosedur instalasi tadi ada observasi perhitungan biaya dan penentuan tata letak alat. Nah, apabila saat hari pemasangan tiba-tiba klien berubah desain atau struktur jaringan yang sudah ditentukan, nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, jadi intinya adalah apabila ada di tengah jalan setelah terkonsep dengan rapi, telah diletak maksudnya telah terkonsep observasinya segala macam, tiba-tiba klien tiba-tiba ingin mengubah konsep desainnya, itu bagaimana katanya? Mungkin bisa di searching dulu jawabannya. Ini mati di Jogja, Pak. Area sini. Asal nggak matinya di laptop ini record.
Backsound. Sebentar ya, teman-teman lagi dicarikan jawabannya. Karena ini agak sedikit tricky gitu jawabannya. Ya, karena ini menyangkut bukan ilmu pasti. Jadi ini lebih ke tergantung dari desain ruangannya, kemudian kliennya seperti apa, seperti itu. Mungkin sepanjang pengetahuan saya sendiri bisa dilakukan dengan melakukan observasi ulang. Ya, observasi ulang dari ruangannya, perangkatnya seperti apa, komponennya seperti apa yang diperlukan. Kemudian menentukan kembali komponen yang diperlukan. Karena tadi kan kliennya kan ingin melakukan perubahan. Jadi otomatis kita tanyakan seperti apa inginnya, komponennya apa aja yang diperlukan, yang dia inginkan. Kemudian kita sebagai yang teknisi pemasangan jaringan juga bisa memberikan saran kepada klien baiknya seperti apa nantinya dipasang jaringannya, LAN-nya seperti apa, kabelnya seperti apa itu. Jadi kita bisa memberikan saran seperti itu. Itu jawaban mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari materi yang lain bisa menambahkan yang lebih terperinci misalnya. Silakan. Hmm? 46. Udah anu sih itu sebenarnya emang itu yang dilakukan. Gimana Mbak Osi, udah jelas jawaban dari saya? Sampun, sudah. Oh ya udah, berarti apa masih perlu jawaban yang lain lagi mungkin? Tidak ada ya, tidak ada tambahan ya? Nope. Oke. Mungkin karena sudah lebih dari setengah jam ya, mungkin kami cukupkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dari para pemateri mohon dimaafkan. Ada kekurangan dari penyampaian atau informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulullah. Yang salah dari pribadi kami masing-masing. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih guys. Udah nih.